Selamat sore, perkenalkan nama saya Yohanes Alfian Ego dari kelas 11I. Di sini saya akan menjelaskan 8 pemeran utama dalam drama teater. Yang pertama itu tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu adalah pemeran utama atau inti yang menjadi pusat dari cerita drama teater. Untuk menjadi tokoh ini, ya, kita harus dibutuhkan yang namanya ketekunan dan keterampilan serta pengalaman di dunia akting. Tokoh protagonis itu menjadi pusat perhatian penonton dan memiliki peran sentral dalam sebuah pementasan drama. Ia menjadi penentu jalan cerita sebagai keputusan menjadi keputusan penentu cerita. Tokoh protagonis itu dia itu memerankan perwatakan positif, watak baik dan kepahlawanan. Keberadaan tokoh ini itu bertujuan untuk mengatasi persoalan atau konflik. Yang kedua itu antagonis. Tokoh antagonis itu adalah pemeran yang berfungsi sebagai lawan atau musuh yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Tokoh ini sering disebut dengan tokoh oposisi dalam drama teater. Peran tokoh antagonis itu menampilkan perwatakan negatif atau sifat buruk serta aragon kontradiktif dan protagonis yang membuat beberapa cerita drama mencapai klimaks. Kedudukan antagonis itu adalah menghalangi atau menghambat tujuan dari tokoh protagonis. Tak jarang antagonis itu sekali saja unggul. Namun kembali lagi ke tokoh protagonis itu adalah tokoh utama yang harus bangkit untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga itu sidekick atau deuteragonis. Deuteragonis adalah seorang karakter atau pemeran dalam drama teater yang diciptakan untuk membantu atau melengkapi karakter utama atau protagonis. Biasanya di sebagian porsi atau kehadiran sidekick ini selalu mendampingi karakter protagonis. Tokoh ini juga membantu protagonis untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat itu tritagonis. Tritagonis adalah karakter dengan level kepentingan ketiga dalam sebuah cerita. Itu tokoh pendamai atau bisa disebut dengan netral dan tidak berpihak. Tokoh ini biasanya memberikan pendapat atau nasihat kepada tokoh protagonis dan antagonis. Tidak hanya itu, tokoh ini juga memiliki perasaan yang terbuka dan wawasan yang luas untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik protagonis dan antagonis tersebut. Yang kelima itu foil. Foil adalah tokoh dalam drama teater itu yang terlibat dalam konflik antara protagonis dan antagonis yang berpihak pada tokoh antagonis. Tujuannya itu sama seperti tokoh antagonis, yaitu menghalangi tujuan tokoh protagonis. Tokoh foil juga biasanya itu menjadi tempat pengaduan bagi tokoh antagonis. Ia juga memberikan nasihat yang justru memperburuk kondisi
tokoh antagonis. Yang keenam itu confident. Confident merupakan tokoh yang serupa dengan deuteragonis, yaitu sama-sama mendapatkan kepercayaan dari tokoh protagonis. Tetapi ada perbedaan antara kedua tokoh ini. Deuteragonis itu membantu protagonis untuk menjalankan iktidinya, namun tidak sepenuhnya menjadi tempat pengaduan protagonis tentang pendapatan persoalannya itu. Confident itu mendapat kepercayaan itu dari protagonis sebagai tempat mengadu atau mengutarakan pendapat personal. Hanya confident dan penonton yang boleh mengetahui pendapat-pendapat tersebut. Yang ketujuh itu raisonneur. Tokoh raisonneur adalah tokoh dalam drama yang tidak kelihatan di atas pentas, tetapi mendengarkan suara-suara berkisah tentang drama yang sedang dimainkan. Suaranya menjadi corong bicara keseluruhan dalam cerita drama tersebut. Biasanya ia menceritakan pengantar plot untuk menjelaskan kisah yang diperankan oleh tokoh drama. Yang ke-8 itu figuran. Peran figuran ini adalah pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita. Ia juga menjadi tokoh pembantu yang tidak langsung terlihat dalam konflik yang sedang terjadi, tetapi ia sangat diperlukan untuk penyelesaian cerita. Tokoh figuran ini biasanya merupakan tokoh penghibur. Meski terkesan dan tidak penting, namun ia membuat adegan itu semakin jelas dan nyata. Biasanya itu menjiwai penulis naskah.